Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan di siang hari ini, mari kita bersama-sama memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua hingga kita diperkenankan untuk bertemu, berkumpul, bersilaturahmi, melaksanakan sholat Jum'ah secara berjamaah. Mudah-mudahan diiringi dengan niat mencari ridho ilahi, Allah membukakan pintu rahmatnya, pintu hidayahnya, pintu barakahnya yang berupa kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan yang akhirnya kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa telah memberikan berbagai macam keadaan dalam kehidupan sehingga kita merindukan syafaatnya sampai hari kiamat. Jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak terasa saat ini kita sudah memasuki tanggal kedua di bulan Rabiul Akhir. Tentunya ketika kita berada di awal bulan Rabiul Akhir, maka kita untuk bersegera melakukan amal kebaikan. Sehubungan dengan hadis di atas, khutbah kali ini kami akan menyampaikan tema yaitu 3 bersegera menatap hari esok. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Adapun perintah segera yang pertama dalam rangka menatap hari esok adalah bersegera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat Al-Jumu'ah ayat 9, "Fas'au ila dzikrillah." Bersedekahlah kamu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa betapa banyak di hari Jumat masjid-masjid sebelum dikumandangkan masih sepi. Bahkan berapa banyak di antara kita, saudara kita, tetangga kita, ketika azan dikumandangkan belum bisa memasuki masjid, sehingga banyak sekali yang terlambat. Padahal kalau kita tahu orang yang datang di hari Jumat di awal waktu seolah-olah dia telah berkorban seekor unta. Waktu yang kedua ada seolah dia telah berkorban seekor kambing. Dan waktu yang ketiga adalah seolah kita telah korban seekor ayam dan seterusnya. Tapi kebanyakan saudara kita ada belum mendapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika buku catatannya dibuka, siapa yang datang lebih awal. Lalu ketika khotib sudah di atas mimbar dan dikumandangkan azan, maka buku catatannya sudah ditutup. Artinya apa? Kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban untuk menunaikan sholat Jumat. Karena apa? Dia belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita harus paham bahwa fas'au ila dzikrillah, yaitu segera ingat pada Allah. Arti pada zikir adalah segera melaksanakan sholat. Zikir artinya sholat. Zikir artinya membaca Al-Quran. Dan zikir artinya wirid. Kalau kita bisa datang di awal waktu, apa yang bisa kita kerjakan? Kita bisa zikir dengan membaca Al-Quran surat Al-Kahfi. Kita bisa sholat sunat. Kita bisa
istighfar, membaca tasbih, tahmid, takbir, sholawat, tahlil, dan kita bisa berdoa. Tapi manakah kita selalu terlambat, apa yang bisa kita lakukan? Untuk itu, mari kita benahi diri kita untuk menatap hari esok yang lebih cerah. Oleh itu, mari kita ingat kepada Allah tatkala berdiri, duduk maupun berbaring. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu orang-orang yang ingat pada Allah tatkala berdiri, duduk atau berbaring. Dan manakala kita ingat Allah yang banyak, hati kita akan menjadi tenang. Allah berfirman di surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikril qulub, ingatlah hanya dengan Allah yang banyak, hatimu akan menjadi tenang. Banyak orang yang hidupnya tidak merasa tenang karena apa? Kurang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari ajak diri kita, keluarga kita, saudara kita untuk senantiasa apa? Ingat kepada Allah. Ingat Allah sebanyak-banyaknya sehingga hati kita menjadi tentram. Muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Adapun bersegera yang kedua menatap hadis yang cerah adalah segera kembali kepada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersegera kembali kepada ketaatan ini dalam arti adalah kita siap untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Apalagi kita tahu bahwa Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah telah memberikan contoh keteladanan dalam kehidupan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allahu katsiran. Sungguh di dalam diri Muhammad ada teladan yang baik, dan barang siapa yang mengharap berjumpa dengan Allah dan hari akhir, maka kita disuruh untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari kita jadikan Nabi Muhammad sebagai teladan kita. Kita tahu bagaimana almarhum Ustaz Ilham mendakwahkan 7 sunnah Nabi agar dilaksanakan secara istiqomah. Ini adalah salah satu contoh ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah memberikan contoh bagaimana kita untuk senantiasa mencontoh 7 sunnah Nabi yang perlu dilaksanakan secara istiqomah. Yang pertama adalah mari kita ajak diri kita untuk senantiasa sholat tahajud. Karena apa? Dengan sholat tahajud cita-cita kita, harapan kita akan terwujud. Dengan tahajud kita akan diangkat derajat kita. Dengan tahajud dikabulkan doa kita. Yang kedua adalah sholat fajar 2 rakaat sebelum subuh. Karena dengan melaksanakan sholat fajar 2 rakaat sebelum subuh, maka itu adalah lebih baik daripada dunia seisinya. Kemudian yang ketiga adalah sehabis subuh kita baca Al-Quran. 1 huruf Al-Quran ada 1 kebaikan. Ya, kalau kita sebagai umat Islam mengabaikan bacaan Al-Quran, kita termasuk orang yang rugi. Karena apa? Huruf Al-Quran jumlahnya ada 1.027.000 huruf ini. Sehingga kalau kita bisa menghatamkan Al-Quran dalam waktu 1 bulan, insya Allah kita melihat pahala sejumlah 1.027.000. Bagaimana kalau kita tidak? Maka kita perlu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Al-Quran kita jadikan sebagai pedoman hidup kita, maka Al-Quran akan memberi kemudahan masalah yang dihadapi oleh manusia. Karena apa? Ketika kita membaca Al-Quran, seolah kita telah berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan petunjuknya masalah apa yang dihadapi oleh manusia. Dan ketika kita mau baca Al-Quran, kita buka, maka Allah memberikan kemudahan. Al-Quran sebagai pedoman, menunjukkan jalan bahwa masalah yang dihadapi oleh manusia mudah dipecahkan. Dan yang keempat adalah bersedekah. Kita tahu bahwa setiap sedekah yang kita sedekahkan di jalan Allah, Allah akan menggantinya.
Allah berfirman di surat Al-Sabah ayat 39, apa-apa yang kamu infakkan di jalan Allah, Allah akan menggantinya. Ketika kita sedekah dengan harta, Allah menggantinya dengan kekayaan. Ketika kita sedekah dengan ilmu, Allah menggantinya dengan kepandaian. Ketika kita sedekah dengan jasmani, Allah mengganti dengan kesehatan. Dan ketika kita sedekah dengan senyum, Allah mengganti dengan awet muda. Setiap istighfar ada sedekah. Setiap tasbih sedekah. Setiap tahmid sedekah. Setiap takbir sedekah. Dan setiap tahlil ada sedekah. Setiap perbuatan baik adalah sedekah. Untuk itu tiada hari tanpa sedekah. Dengan sedekah, insya Allah kita akan menjadi orang yang kaya raya dan bermanfaat bagi sesama. Untuk itu mari kita ajak diri kita, keluarga kita, saudara kita untuk senantiasa sedekah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Muslimin jamaah salat rahimakumullah. Adapun perintah yang ketiga untuk bersegera di dalam menatap hadis yang cerah adalah segera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa dua bersegera di atas, yaitu bersegera kembali kepada ketaatan dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kok kita belum tersentuh untuk senantiasa ingat kepada Allah. Bagaimana sholat kita, sholat Jumat kita agar tidak terlambat? Kalau kita belum bisa melakukan dan kita belum bisa melaksanakan tujuan Nabi, mari kita segera untuk senantiasa yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat Al-Imran ayat 133, wasarimu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah ngarduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan berserah kamu kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya antara dan bumi yang diberikan bagi orang-orang yang bertakwa. Untuk itu kita harus menyadari sebagai manusia tentunya banyak sekali dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, baik itu kita sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar. Maka sebaik-baik orang yang berdosa adalah bertaubat kepada Tuhannya. Maka itu dengan memperbanyak bacaan istighfar. Rasul memberikan contoh ada apa? Kita disuruh setidaknya mengucapkan istighfar 100 kali setiap hari. Niscaya insya Allah kita akan diampuni dosa kita. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi wa taubatan nasuha. Hei orang yang beriman, tobatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Artinya apa? Taubat adalah kita benar-benar telah lalai, kita telah berdosa, maka sebaik-baik orang yang berdosa adalah segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ketika kita sudah melakukan dosa, maka apa? Kita berjanji, bersumpah tidak akan mengulangi lagi. Pada itu dengan taubat ini, insya Allah kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Muslimin jamaah sholat rahimakumullah. Itulah 3 bersegera yang perlu kita laksanakan. Mudah-mudahan manakala kita mau dan mampu, Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa berkumpul bersama keluarga di jannah. Allahumma amin. Barakallahu fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin.